Selama dunia sibuk memperdebatkan Ukraina, NATO, dan sanksi terhadap Rusia, ada satu hubungan militer yang tumbuh tanpa banyak sorotan: Indonesia dan Rusia. Rusia kerap digambarkan Barat sebagai negara yang terisolasi, tapi di Asia Tenggara justru terjadi hal sebaliknya. Indonesia, negara non-blok terbesar di dunia, tidak pernah benar-benar menutup pintu kerjasama pertahanan dengan Moskow. Tidak ada aliansi militer, tidak ada fakta pertahanan. Namun teknologi, pelatihan, dan kepentingan strategis mereka perlahan saling bertaut. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bekerja sama dengan Rusia, tapi mengapa kerjasama itu tetap dipertahankan, bahkan diperluas, di tengah tekanan geopolitik global. Apakah ini sekadar kerjasama teknis, atau justru bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk membangun kemandirian militernya sendiri? Untuk memahami mengapa Indonesia dan Rusia masih bekerja sama di bidang pertahanan hari ini, kita tidak bisa langsung melompat ke isu sanksi, NATO, atau konflik Ukraina. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika dunia belum terbagi seperti sekarang, dan ketika Rusia bahkan belum disebut Rusia. Pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, Indonesia berada di posisi geopolitik yang sangat berbeda. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia bukan sekadar negara berkembang, melainkan aktor penting dalam gerakan non-blok. Pada periode inilah Uni Soviet hadir sebagai mitra utama pertahanan Indonesia. Bantuan yang diberikan bukan bersifat simbolik, melainkan strategis dan menentukan. Pesawat tempur, kapal perang, sistem radar, hingga pelatihan personel militer mengalir ke Indonesia dalam skala besar. Bahkan pada awal 1960-an, Angkatan Udara Indonesia sempat menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Kekuatan itu bukan lahir dari ideologi semata, tetapi dari kebutuhan strategis Indonesia menghadapi tekanan geopolitik regional, termasuk konflik Irian Barat. Hubungan ini kemudian berubah drastis setelah pergantian kekuasaan ke era Orde Baru. Arah politik luar negeri Indonesia bergeser lebih dekat ke barat. Kerjasama militer dengan Uni Soviet memang membeku, namun tidak pernah benar-benar terputus. Warisan alutsista Soviet tetap digunakan bertahun-tahun kemudian. Ini menciptakan situasi unik. Indonesia terbiasa mengoperasikan sistem persenjataan dari dua dunia yang berbeda, Barat dan Timur. Dari sini lahir pola penting yang sering luput dibahas. Indonesia sejak lama tidak nyaman bergantung pada satu sumber kekuatan militer saja. Ketika Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh, Rusia muncul dengan wajah baru. Bukan lagi sebagai kekuatan ideologis, melainkan sebagai pemasok teknologi dan mitra strategis alternatif. Hubungan pertahanan pun dibuka kembali secara perlahan dan penuh kehati-hatian. Fokusnya bukan aliansi, bukan fakta, melainkan hal-hal teknis dan praktis, pengadaan alutsista, pemeliharaan, serta pelatihan. Semua ini berjalan seiring dengan kesadaran yang tumbuh di Jakarta bahwa ketergantungan penuh pada satu blok adalah risiko jangka panjang. Kesadaran itu semakin menguat setelah Indonesia mengalami embargo militer dari Barat. Akses terhadap suku cadang dibatasi, kesiapan tempur terganggu, dan kedaulatan pertahanan diuji. Pengalaman tersebut meninggalkan jejak psikologis yang dalam perumusan kebijakan pertahanan Indonesia. Sejak saat itu muncul prinsip tak tertulis yang menjadi pegangan hingga hari ini. Tidak boleh ada satu negara pun yang mampu mematikan sistem pertahanan Indonesia dengan satu keputusan politik. Di titik inilah Rusia kembali relevan, bukan sebagai pengganti Barat, tetapi sebagai penyeimbang. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari doktrin dasar politik luar negeri Indonesia: bebas dan aktif. Bebas berarti tidak terikat pada aliansi militer manapun. Aktif berarti tetap berinteraksi dengan semua kekuatan besar dunia. Dalam konteks ini, kerjasama pertahanan dengan Rusia bukanlah penyimpangan arah, melainkan justru kelanjutan dari garis kebijakan yang telah dibangun puluhan tahun.
Jadi, sebelum kita membahas teknologi senjata, pelatihan militer, atau isu sanksi internasional, satu hal perlu dipahami terlebih dahulu. Hubungan pertahanan Indonesia-Rusia bukan produk situasi sesaat, tetapi hasil sejarah panjang, pengalaman pahit, dan kalkulasi strategis yang matang. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana bentuk kerjasama itu hari ini dan sejauh apa batasnya? Setelah memahami fondasi sejarahnya, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih konkret. Apa sebenarnya yang dikerjakan Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan hari ini? Jawabannya tidak sesederhana pembelian senjata dan tidak juga sebesar aliansi militer. Indonesia dan Rusia tidak terikat dalam fakta pertahanan apapun. Tidak ada klausul saling membela jika salah satu diserang. Namun di bawah permukaan ada bentuk kerja sama yang nyata, terukur, dan konsisten. Salah satu yang paling terlihat adalah pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Indonesia sejak lama mengoperasikan berbagai sistem buatan Rusia, terutama di matra udara dan darat. Ini bukan keputusan ideologis, melainkan teknis, kinerja, harga, dan fleksibilitas penggunaan. Rusia dikenal menawarkan sistem persenjataan yang relatif lebih sedikit dibatasi oleh syarat politik. Bagi Indonesia, ini penting, bukan karena ingin memusuhi Barat, tetapi karena ingin memastikan kesiapan tempur tidak bergantung pada dinamika politik luar negeri negara lain. Namun kerjasama tidak berhenti pada pembelian. Ada aspek yang jauh lebih krusial tetapi jarang terlihat. Pemeliharaan, suku cadang, dan pelatihan teknis. Tanpa ini, alutsista hanya menjadi pajangan. Dalam konteks inilah Rusia tetap relevan. Teknisi, mekanik, dan personel militer Indonesia mendapatkan akses pelatihan untuk memahami sistem secara mendalam. Bukan sekadar mengoperasikan, tetapi merawat dan memaksimalkan umur pakai. Kerjasama ini juga mencakup latihan bersama dan pertukaran keahlian. Meski skalanya terbatas dan jarang dipublikasikan secara besar-besaran. Fokusnya bukan latihan tempur gabungan berskala besar, melainkan peningkatan kapasitas teknis dan profesionalisme militer. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah transfer pengetahuan teknologi. Meski bukan transfer teknologi penuh, Indonesia tidak mendapatkan cetak biru sistem senjata Rusia, tetapi memperoleh pemahaman operasional dan teknis yang memperkuat kemampuan dalam negeri. Inilah perbedaan penting antara pembelian senjata biasa dan kerjasama pertahanan strategis. Yang satu berakhir saat transaksi selesai, yang lain justru dimulai setelahnya. Namun semua ini berjalan dalam batas yang sangat jelas. Indonesia berhati-hati agar kerjasama dengan Rusia tidak menimbulkan ketergantungan baru. Rusia juga memahami bahwa Indonesia tidak ingin terseret dalam konflik geopolitik global. Karena itu, kerjasama ini bersifat selektif, terbatas, dan pragmatis. Tidak semua tawaran Rusia diterima, tidak semua teknologi dibuka, dan tidak semua rencana diumumkan ke publik. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Sebagian pihak mengira Indonesia sedang berpaling dari Barat. Yang lain menuduh Indonesia bermain dua kaki. Padahal yang terjadi lebih sederhana sekaligus lebih rumit. Indonesia sedang memastikan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang memonopoli kemampuan militernya. Kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia bukan soal memilih blok, melainkan soal memperluas ruang manuver. Tetapi kerjasama ini tentu tidak berjalan di ruang hampa. Ada batas, tekanan, dan risiko besar yang mengintai. Mulai dari sanksi internasional hingga konsekuensi politik global. Pertanyaannya kini, sejauh mana Indonesia bisa melangkah tanpa harus membayar harga geopolitik yang terlalu mahal? Kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia tidak pernah berlangsung di ruang hampa. Setiap langkah selalu dibayangi pertanyaan besar. Berapa harga geopolitik yang harus dibayar? Sejak konflik Ukraina meletus, Rusia berada di bawah tekanan internasional yang belum pernah sebesar ini.
sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, hingga isolasi finansial menjadi alat utama negara-negara Barat. Dalam konteks ini, setiap negara yang tetap menjalin hubungan dengan Rusia otomatis ikut disorot. Indonesia pun tidak luput. Setiap pembicaraan tentang alutsista Rusia langsung dihubungkan dengan risiko sanksi sekunder, tekanan diplomatik, dan persepsi politik global. Bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari sekutu-sekutunya dalam orbit NATO. Disinilah dilema Indonesia mulai terlihat. Di satu sisi, Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan Barat, terutama dalam perdagangan, investasi, dan stabilitas regional. Di sisi lain, Indonesia juga tidak ingin kebijakan pertahanannya dikendalikan oleh kepentingan pihak luar. Pengalaman embargo militer di masa lalu membuat Jakarta paham satu hal penting. Ketika politik berubah, komitmen strategis bisa ikut berubah. Dan ketika itu terjadi, yang terdampak pertama kali adalah kesiapan pertahanan nasional. Karena itu, setiap keputusan kerjasama dengan Rusia selalu dihitung dengan sangat hati-hati. Bukan apakah teknologinya canggih, bukan apakah harganya murah, tetapi apakah dampak geopolitiknya masih bisa dikendalikan. Indonesia memilih jalur yang tidak populer tapi konsisten, tidak memutus hubungan, namun juga tidak memperluasnya secara agresif, tidak mengumumkan kesepakatan besar, namun juga tidak menutup pintu dialog. Pendekatan ini sering disalahpahami. Sebagian pihak menilai Indonesia terlalu berhati-hati, bahkan ragu-ragu. Sebagian lain menganggap Indonesia sedang bermain aman demi keuntungan jangka pendek. Padahal yang terjadi adalah kalkulasi jangka panjang. Indonesia sadar bahwa dunia sedang bergerak menuju fragmentasi kekuatan. Blok Barat, Rusia, Tiongkok, dan kekuatan regional lain mulai membentuk porosnya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, keberpihakan total justru menjadi risiko, dan netralitas aktif, meski tidak selalu nyaman, memberi ruang bernapas yang lebih luas. Itulah sebabnya kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia tidak pernah diposisikan sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Ia diposisikan sebagai opsi strategis cadangan, bukan poros utama. Indonesia tidak ingin terjebak dalam narasi hitam putih, bersama kami atau melawan kami. Sebaliknya, Indonesia berusaha menjaga satu prinsip. Kepentingan nasional tidak boleh menjadi sandera konflik global. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, menjaga jarak yang tepat justru menjadi seni diplomasi tersulit. Namun tekanan geopolitik hanyalah satu sisi cerita. Di sisi lain, ada pertanyaan yang lebih fundamental. Apa sebenarnya yang ingin dicapai Indonesia dari kerjasama pertahanan ini? Apakah sekadar membeli senjata atau membangun kemandirian teknologi militer jangka panjang? Pada akhirnya, kerjasama pertahanan selalu bermuara pada satu pertanyaan inti. Apakah ini membuat Indonesia lebih mandiri atau justru menciptakan ketergantungan baru? Dalam diskursus publik, kerjasama militer sering disederhanakan menjadi satu kata, transfer teknologi. Seolah-olah setiap pembelian alutsista otomatis berarti Indonesia akan menguasai teknologi di baliknya. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Rusia memang dikenal lebih fleksibel dibanding banyak pemasok Barat dalam hal knowledge sharing. Indonesia tidak hanya membeli sistem, tetapi juga memperoleh akses pada pelatihan teknis mendalam, pemeliharaan tingkat lanjut, dan pemahaman operasional yang detail. Ini penting, karena kemandirian tidak selalu dimulai dari memproduksi, tetapi dari menguasai cara merawat dan mengoperasikan secara penuh. Namun di titik inilah batasnya menjadi jelas. Indonesia tidak mendapatkan cetak biru inti, kode sumber, atau teknologi sensitif yang menjadi jantung sistem senjata Rusia. Dan Rusia, seperti negara besar lainnya, tidak pernah berniat menyerahkan mahkota teknologinya. Yang terjadi adalah kompromi strategis. Indonesia memperoleh know-how yang cukup untuk memperpanjang umur pakai, meningkatkan kesiapan tempur, dan mengurangi ketergantungan harian pada pihak luar.
tetapi produksi penuh dan desain inti tetap berada di luar jangkauan. Bagi Indonesia, ini bukan kegagalan. Justru disinilah kalkulasinya terlihat realistis. Indonesia tidak menaruh seluruh harapan pada satu mitra luar negeri untuk membangun industri pertahanannya. Kerjasama dengan Rusia diposisikan sebagai pengisi celah, sebagai sumber pembelajaran teknis, sebagai pembanding teknologi, dan sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan mitra lain. Pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Indonesia berusaha menyerap pengetahuan sebanyak mungkin, lalu mengombinasikannya dengan kemampuan lokal dan kerjasama dari berbagai negara lain. Hasilnya mungkin tidak spektakuler dalam jangka pendek, tetapi lebih stabil dalam jangka panjang. Di sisi Rusia, pendekatannya juga pragmatis. Rusia tidak mendorong Indonesia menjadi sekutu militer. Ia menawarkan kerja sama profesional melalui mekanisme industri pertahanan dan perusahaan-perusahaan negara, seperti Rosoboronexport dengan batas yang jelas dan terukur. Inilah sebabnya kerjasama ini jarang diumumkan dengan retorika besar. Tidak ada klaim aliansi strategis, tidak ada janji transfer teknologi total. Yang ada hanyalah hubungan teknis yang berjalan di bawah radar, cukup dalam untuk berguna, cukup terbatas untuk tidak memicu eskalasi politik. Dalam dunia pertahanan, kemandirian sejati bukan berarti menutup diri dari luar, melainkan mampu menentukan sampai di mana pihak luar boleh masuk. Indonesia tampaknya memahami ini dengan baik. Setelah melihat sejarah, bentuk kerjasama, tekanan geopolitik, dan batas transfer teknologi, pertanyaan terakhir kini menjadi lebih besar. Kemana arah hubungan pertahanan Indonesia-Rusia ke depan? Apakah ini akan diperluas, dipertahankan, atau justru perlahan dikurangi? Setelah melihat fondasi sejarah, bentuk kerjasama, tekanan geopolitik, dan batas transfer teknologi, satu hal menjadi jelas. Hubungan pertahanan Indonesia-Rusia tidak sedang menuju eskalasi, tapi juga tidak akan menghilang. Kedepan, arah hubungan ini kemungkinan besar akan bergerak dalam pola yang sama seperti sekarang. Pragmatis, selektif, dan sunyi. Tidak ada indikasi Indonesia akan membentuk aliansi militer baru. Tidak ada sinyal bahwa Rusia akan menjadi mitra utama pertahanan Indonesia. Sebaliknya, kerjasama ini akan tetap dipertahankan sebagai opsi strategis cadangan. Ia tidak berada di garis depan, tetapi selalu ada di belakang, siap digunakan ketika ruang gerak Indonesia menyempit. Indonesia sadar bahwa dunia sedang memasuki fase ketidakpastian jangka panjang. Konflik besar tidak lagi menjadi pengecualian, tetapi bagian dari lanskap global. Dalam situasi seperti ini, fleksibilitas lebih berharga daripada kesetiaan buta. Namun fleksibilitas juga punya batas. Indonesia tidak akan melangkah terlalu jauh jika biaya politiknya melebihi manfaat militernya. Tekanan sanksi, hubungan dengan mitra dagang utama, dan stabilitas regional tetap menjadi pertimbangan utama. Karena itu, hubungan pertahanan dengan Rusia tidak akan dipamerkan sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Ia juga tidak akan diputus hanya demi menyenangkan satu blok kekuatan. Indonesia memilih jalur yang lebih sulit, menjaga keseimbangan di tengah dunia yang menuntut kejelasan keberpihakan. Di sisi lain, Rusia juga memahami posisi Indonesia. Indonesia bukan target ekspansi geopolitik, melainkan mitra profesional yang dihormati karena kemandiriannya. Inilah yang membuat hubungan ini bertahan, bukan karena kedekatan ideologis, tetapi karena kepentingan yang saling bersinggungan tanpa saling mengikat. Kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia sering disalahpahami. Ia dianggap sinyal perubahan blok atau manuver politik tersembunyi. Padahal, jika ditelusuri dengan tenang, ceritanya jauh lebih sederhana sekaligus lebih dalam. Ini adalah kisah tentang negara yang belajar dari sejarah, tentang pengalaman embargo, tentang keinginan untuk tidak lagi bergantung pada belas kasihan geopolitik siapapun. Indonesia tidak sedang memilih Rusia, Indonesia sedang memilih dirinya sendiri. Dan selama prinsip itu dijaga, kerjasama pertahanan dengan Rusia akan tetap berada di tempatnya,
tidak dominan, tidak dramatis, tetapi selalu relevan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kemampuan untuk tetap berdiri di tengah mungkin adalah kekuatan strategis terbesar Indonesia.